Nah, ada yang belum saya ceritakan. Jadi 2008 itu memang penderitaan saya 2006 ya. 2006 itu jadi saya jadi kontraktor tadi 2006 itu ada cobaan sebenarnya. Karena saya lagi nggarap proyek jembatan yang lumayan besar. 2006 di Jogja ada gempa. Nah, jembatan yang sudah saya bangun belum jadi itu kena gempa goyang runtuh. Waduh. Sehingga proyek itu rugi waktu itu tahun 2006 itu saya rugi dari pekerjaan saya 800-an juta. Nah, itu terus ya banyak cerita sih sebenarnya sampai habis-habisan betul. Nah, 2011 mulai jualan parfum isi ulang. Bayangin dari penghasilan biasa sehari itu jutaan, 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 tiba-tiba saya punya penghasilan dari parfum itu sehari paling kadang 20.000, 50.000, dapat 100.000 itu senang banget sehari. Di toko jualannya gitu ya? Iya, toko. Cuma waktu itu saya mikir, ini kalau saya begini terus, wah nggak berubah-berubah hidup saya ini. Akhirnya toko parfum itu dulu saya serahkan istri saya yang ngurusi, saya jadi makelar tanah. Makelar tanah. Makelar tanah. Itu perjalanan saya tuh asik sebenarnya, cuma saya nggak mau ceritakan di panggung. Gitu. Iya, tapi rame nih. Makelar kalau zaman sekarang agen properti, cuman itu mungkin gaya konvensional yang makelar tanah. Jadi nyari tanah yang murah, jadi pelantara gitu ya. Nah, cuma kalau iya begitulah kira-kira. Itu terus ya singkat cerita dari situlah kemudian mulai berkembang, akhirnya nyoba-nyoba punya usaha properti. Akhirnya alhamdulillah lah, pokoknya dari jualan tanah, dari properti, ya jualan tanah, jualan rumah lah. Kemudian nyoba-nyoba bangun-bangun rumah sendiri. Alhamdulillah 2013 sudah banyak perubahan. Akhirnya saya punya rumah makan, restoran waktu itu. Modalnya 5,5 miliar, nah tambah hutang lagi. Ini ada lagi bisnis restoran. Itu maksudnya belajar dari mana, emang pernah jadi koki? Nah, jadi begini. Pernah usaha tata boga gitu. Enaknya jadi pengusaha itu. Nah, enaknya jadi pengusaha itu nggak perlu pinter. Yang penting kita bisa ketemu orang yang pinter, udah. Nggak bisa masak nggak masalah, punya usaha restoran ya, yang penting ada kokinya beres kan. Betul nggak? Iya ya. Saya ngurusi tamu Jepang, tamu Taiwan, tamu Korea, nggak perlu bisa bahasa Jepang, nggak perlu bisa bahasa Korea. Yang penting ada orang yang pintar bahasa Jepang, bahasa Korea, beres. Ya kan, enaknya dari pengusaha itu gitu. Jadi sebenarnya jadi pengusaha itu lebih mudah daripada jadi karyawan. Saya kalau jadi karyawan mungkin saya nggak keterima di mana-mana. Tapi kalau jadi pengusaha apa-apa saya bisa. Ya. Jadi kontraktor nggak susah, yang penting ada teman saya yang sekolah yang pintar bisa ngitung, ya udah beres, sudah bisa jadi kontraktor tanpa saya harus ngitung, kan itu kan. Nah singkat cerita itulah 2013 saya buka restoran, kemudian alhamdulillah akhir 2013 saya dikenalkan satu bisnis ya dengan network juga. Umroh haji. Tahu tuh. Nah, jadi antara saya network marketing pertama saya yang berakhir tahun 2008, kemudian saya jalankan network umroh haji itu tahun 2013 akhir atau Desember lah, tepatnya tanggal 13 Desember 2013. Jadi selisihnya udah 5 tahun itu. Nah, 5 tahun saya jalan di travel umroh haji, itu pun saya tidak mengembangkan di Jogja, saya aslinya Jogja. Kenapa? Karena teman-teman saya di Jogja dulu awal-awal itu nggak ada yang percaya, teman-teman main saya, teman-teman ini sulit. Akhirnya saya kembangkan justru umroh haji itu di Kalimantan Selatan. Gimana tuh ngembanginnya? Zaman dulu kan belum ada media sosial, jarang. Jadi dulu saya nggak punya teman di Kalimantan, cuma punya satu orang teman di Kalimantan Selatan. Jadi berangkat ke Kalimantan gitu dari Jogja? Sengaja untuk ngembangin jaringan ya. Jadi ceritanya dulu waktu saya di network yang pertama itu saya punya downline gitu ya. Nah, downline saya satu itu dia hijrah ke Kalimantan Selatan. Nah, saya hanya bekal satu orang teman itu, karena apa? Bagi saya menderita kalau di kota orang atau di daerah lain itu nggak ada masalah. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu kan, kita mau tidur dimanapun juga nggak ada problem. Ya kita mau kayak apapun ya nggak ada yang kenal sama kita. Akhirnya saya berangkat ke sana.
wah saya presentasi begini. Saya pikir dia sukses kan, sudah merantau sukses. Ternyata dia merantau itu menderita juga. Saya presentasi, padahal kalau dulu kan lebih mahal ya. Bu, sekarang ini kan di PT BES ini masih murah. Dulu tahun 2013 saja saya, ini kan joinnya yang paling kecil kan 3,5 juta. Zaman dulu daftar Iya. 3,5 paling kecil. Ini paling kecil tuh 3,5 juta. Makanya kadang-kadang saya di BES ini terlalu murah sebenarnya. Terlalu murah aja, terlalu gampang. Nah, disitulah saya memulai benar-benar dari awal, dari nol, ya, dari nol. Kita tahu kan kalau di network marketing belum sukses itu mau ngajak-ngajak orang yang dulu pernah gabung kan juga nggak mudah, Betul. ya kan. Nah, kemudian ya saya benar-benar memulai dari nol. Alhamdulillah 4 tahun saya di sana. 4 tahun nih menjalankan bisnis di travel umroh haji network itu. Reward saya totalnya 4,1 4,1 miliar rewardnya doang dalam gitu ya? iya dalam waktu 4 tahun 2013 sampai 2017 ya kan, terus ke 2014 2015 2016 2017 jadi 4 tahun ya. Nah 2018 saya kenal BES ini. Nah, ini kita mulai masuk kayaknya ke BES Corporation. Itu Ya. kenapa bisa kenal BES? Perusahaan sebelumnya bangkrut, emang tergoda dengan bisnis BES Corporation yang emang mulai kelihatan sama Pak Haji waktu itu? Ya sebenarnya dulu itu apa ya, di perusahaan travel umroh haji itu juga belum bangkrut sih, cuma memang travel umroh haji itu kan dulu ada regulasi dapat dari pemerintah bahwa travel umroh haji nggak boleh di network kan. Ya. Nah sehingga yang travel itu sedang memodifikasi lah, mulai sedang membuat sistem yang baru, tapi bukan dengan travel umroh hajinya, tapi dia ada produk ya kayak MLM biasa lah. Betul, betul. Dan seperti itu. Nah cuma saya melihat ini model tutup poin lagi. Kalau tutup poin saya maaf, saya sudah punya pengalaman tutup poin, saya bisa, tapi di jaringan saya nggak bisa tutup poin, percuma gitu kan. Nah saya sudah mulai nggak tertarik nih. Nah kebetulan pada saat itu ceritanya kan ada apa ya, di kebetulan akhir 2017 lah, di akhir 2017 saya waktu bangkrut nih 2011 itu kan saya mendekat ke kiai lah, ngaji biasa orang susah ini kan larinya bisa ke yang positif bisa negatif ya. Saya ke kiai, saya minta nasihat-nasihat, akhirnya saya banyak berinteraksi. Nah singkat cerita pada tahun 2017 akhir ya, alhamdulillah saya tahun 2017 dari travel umroh haji itu saya sudah bisa berangkat haji. Ya, sudah berangkat haji tahun 2017. Nah, di akhir tahun 2017 menjelang malam tahun baru 2017, nah saya ini diundang sama kiai saya yang guru saya lah. Diundang malam tahun baruan di pondok. Nah, kebetulan yang ngisi atau ustadznya itu ya yang diundang sama beliau bukan saya sendiri, tapi memang para pengusaha-pengusaha yang selama ini ya banyak konsultasi sama Pak Kiai gitu. Nah kebetulan Pak Kiai ini sedang punya tamu, ada Ustadz. Nah kita ini dipanggil nih yang pengusaha-pengusaha yang selama ini banyak berkonsultasi sama beliau, diundang pas malam tahun baru ya, mulai cerita. Nah kita cerita tentang ya kondisinya rata-rata yang bangkrut itu ya, dari Ustadz tuh bilang ini karena bangkrut ditanya-tanya dah. Intinya, kenapa orang susah hidupnya? Ya karena punya utang. Sebenarnya saya ngerti riba itu bukan dari BES. Ya, jadi karena punya utang riba. Utang riba itu akan dihancurkan oleh Allah. Memang kelihatannya di awal seneng, tetapi endingnya pasti akan dihancurkan. Wah, itulah. Ya, saya suruh sholat tobat, saya sholat hajat untuk supaya sholat tobat nggak akan mengulang lagi. Sholat hajat untuk bisa ditemukan satu bisnis yang bisa mempercepat saya lunas utang. Nah, singkat cerita itu di Desember malam tahun baru 2018. Posisi punya utang berapa emang waktu itu sebelum masuk BES? Waktu itu masih terakhir masih 3,2 miliar. 3,2 miliar. Innalillahi. Nah, terus kemudian Februari, singkat cerita Februari itu ada orang yang nggak tahu, saya nggak kenal, memasukkan saya di grup WA.
Oh, jadi nggak ada yang prospek ya? Nggak ada ya, ya di prospek sama orang itu masukin saya ke grup WA. Nggak kenal, maksudnya bukan Nggak kenal. teman, bukan Oh, nggak kerabat yang kenal. prospek, bukan ya? Nggak kenal. Nah, di situ kemudian judulnya waktu itu solusi lunas hutang riba. Judulnya itu. Wah, Nah, presentasinya melalui WA. Banyak banget kata-kata itu. kan harusnya kan Pak Haji pengusaha nih. Kan nggak gampang gitu kan percaya sama orang. Masukin ke grup ya kan logikanya langsung keluar aja Pak Haji. Nah, saya tertarik sama judulnya karena judulnya. Malam tahun baru itu kan dibahas tentang riba dosa-dosa, makanya saya suruh sholat taubat, saya sholat hajat. Nah, tiba-tiba kan Februari masuk grup ya, judulnya solusi lunas hutang riba ya, kayak jawaban dari doa gitu loh. Iya. Nah, saya sih nggak perhatikan itu kata-katanya banyak banget, isinya banget. Cuma yang saya perhatikan di akhir-akhir itu ada video. Waktu itu video mahasiswa 1,5 bulan sudah tembus mokes lah kalau sekarang ya. Wih, 1,5 bulan tembus mokes, ini luar biasa banget gitu loh. Wah, itu aja yang membuat saya penasaran. Kalau 1,5 bulan dapat 150 juta, berarti sebulan 100 juta. Wah, keren ini. Restoran saya aja paling dapatnya bangsa 50-60 juta. Ini modalnya 5,5 miliar. Ini bisnis modal kecil kok bisa sebulan 100 juta ini. Keren. Nah, saya kan kemudian langsung waktu itu tak lihat siapa sih yang masukin ke saya di grup ini apa ini, terus kemudian tak lihat profilnya, fotonya pakai jas, pakai dasi, orangnya masih muda gitu. Ini orang sukses juga, bayangan saya orang sukses. Masih muda. Saya ajak ketemu, ternyata orang Jawa Timur. Waduh. Itu Pak Haji nyamperin atau disuruh datang? Enggak, saya ajak ketemu, ternyata orang Jawa Timur, saya yang mau ngajak ketemu. Nah, akhirnya saya pikir ya udah kita ketemu aja di Juanda di bandara. Nah, sepakatlah kita ketemu di bandara. Saya berangkat ke Surabaya. Di bandara dia datang ke bandara. Udah kita ketemu di rumah makan yang ada di bandara. Umur berapa itu yang masih muda anaknya ya? Saya kaget. Ternyata dia pas nemuin saya pakai seragam putih abu-abu. Kaget loh. Anak SMA. Iya. Begitulah. Dalam hati saya sebenarnya kecewa. Loh, ini anak SMA. Tak pikir orang sukses sudah ini, ternyata anak SMA. Itu pun kan waktu saya sampai sana itu habis hujan, jadi masih gerimis itu, habis hujan terus masih gerimis. Pas dia datengin ke saya, itu celananya abu-abu baju putih itu, celana seragam SMA, tapi celananya itu basah separuh. Langsung saya lihat, waduh ini naik motor dia. Saya jauh-jauh dari Jogja, saya pikir yang saya datengin orang sukses ini masalah gitu ya. Dan ternyata benar, dia juga baru gabung, mitranya juga baru 2. Mitranya baru 2. Sebenarnya saya sih males juga mau ini awalnya. Aduh, ini nggak masuk ini. Apalagi kan saya sudah paham lah, saya sudah pernah di di travel umroh haji kan, gampang sebenarnya. Saya mau cari orang lain yang yang mungkin sudah lebih paham kan bisa aja. Cuma saya pikir begini, kita ini segala sesuatu itu kan ya terjadi itu bukan sebuah kebetulan, dan saya meyakini bahwa inilah memang jalan yang ditunjukkan pada saya, karena melalui dialah saya mendapatkan informasi itu. Terus kemudian apalagi saya juga dulu waktu aktif di organisasi, saya kan sering memberikan pelatihan kewirausahaan dulu. Ya, sering-sering diminta waktu zaman saya dulu mah banyak banget LPK. Ya kan? Nah, saya sering misi di LPK itu tentang kewirausahaan. Ada beberapa universitas ketika mau wisuda, calon-calon wisuda itu dibekali kewirausahaan. Nah, kebetulan saya dulu memang aktif di organisasi pengusaha. Nah, sekarang saya dihadapkan kenyataan pada di depan saya itu ada anak SMA yang berbisnis lah bahasanya. Anak SMA yang mau mandiri lah, secara ini tanggung jawab moral saya untuk mendukung dia, mensupport dia. Terus kemudian yang kedua, saya itu juga punya anak yang hampir sama. Anak saya itu kelas 2 SMA, dia kelas 3 SMA, tapi anak saya sama sekali nggak mikir cari duit. Ini ada anak SMA cari duit, wah saya kayak ngelihat anak saya. Jadi akhirnya saya ambil keputusan waktu itu, apalagi kan cuma kecil ya.
Ya dalam pengertian kita ini biasa bisnis modalnya ratusan juta, miliaran. Ya ini kan ada bisnis network itu kan bisnis yang murah yang sebenarnya kadang-kadang kalau saya ngambil keputusan itu iseng-iseng aja. Jadi cara pandangnya mungkin modalnya kecil ini gitu kan. Insya Allah saya niatin bantu aja gitu ya. Iya, tapi karena dia nggak bisa jelasin waktu itu. Cuma saya masih terngiang aja, saya lihat video itu yang mahasiswa 1,5 bulan sudah bisa beli mobil. Akhirnya saya kira itu video-video dia, ternyata bukan ya, bukan video dia yang di-share ya. Dia belum dapat apa-apa juga. Nah, gimana gitu ceritanya? Saya langsung sama anak SMA. Saya langsung bayar cash, ngambil yang 3 paket lah. Oh itu daftarnya langsung di saat itu di bandara? Iya, langsung saya bayar cash juga. Jadi Pak Haji paham apa yang dipresentasiin hari akhirnya? Enggak. Tapi bagi saya, kan begini loh, saya ini kan juga sudah pernah di network marketing. Yang penting ada orang sukses bagi saya cukup. Saya ini bisnis yang di travel umroh haji juga nggak paham apa-apa pun saya bisa. Saya ini kan modal karena memang mental saya sudah terbangun mental bisnis. Jadi saya ini berbisnis itu nggak perlu paham dulu. Yang penting berani mengambil keputusan dulu itu paling penting. Karena setelah itu kita bisa belajar sambil melakukan. Catat teman-teman, catat nih. Ya. Jadi kalau apa-apa kita harus pintar dulu, saya paham dulu, kalau nggak paham nggak bisa. Karena berbisnis itu kan kayak orang mau belajar berenang. Nggak bisa teori aja, nggak bisa, harus langsung di kolam renang, itu baru. Berbisnis juga begitu, nggak bisa kita mau paham semua, enggak. Yang penting kita melihat apalagi sudah ada buktinya. Orang 1,5 bulan sudah bisa dapat mobil 150 juta, bagi saya cukup itu sudah bukti. Bukti ya, itu kan? Peluang nih buat kita nih, ambil langsung peluangnya. Apalagi modalnya kecil, ngapain mikirnya panjang. Iya. Loh, sekarang kan bahkan sampai sekarang pun berapa sih modal kayak gitu, mikirnya kepanjangan, mikirnya lebih lama daripada. Iya benar Pak Ji. Udah mikirnya lama, nanya dulu kamu udah dapet apa. Kelamaan. Ya kan kita ini nggak tergantung orang lain kan, sukses itu kan sebenarnya kita sendiri yang men-setting kita mau sukses. Nah, singkat cerita begitu, setelah saya ambil keputusan saya bayar cash. Nah, waktu itu kan produknya aja cuma ada 1 dulu. Eco Racing ya dulu ya? Eco Racing, ya kan? Nah, dia nggak bawa produk. Nggak bawa. Akhirnya saya bayar tunai lah, nggak dapat produk. Ya, saya suruh ngambil produk dia. Nah, dia minta produk di tempat temennya, itu pun nggak lengkap, tapi saya dapat klik cat dulu. Nah, singkat cerita setelah selesai, saya langsung kan sudah beli tiket pulangnya. Sambil nunggu pesawat, di dalam pesawat, itu saya cuma buka flip chart, tak baca 1 halaman, 1 lembar saya coba pahami. Wih, begitu saya baca, ini keren banget ini sebenarnya. Ini hasilnya luar biasa, kerjanya cuma kayak gini. Masa sih, padahal kan dulu mungkin zaman Eco Racing belum terlalu sempurna seperti sekarang ya. Produk 1, marketing plan mungkin juga bonusnya masih kecil kan. Kok Pak Haji tertarik? Produk inden kan gitu ya. Iya, kok Pak Haji tertarik sih? Jadi cerita gini, setelah saya baca itu bagus banget. Saya pulang sampai Jogja itu jam 8 malam. Saya lihat kantornya ada di Bandung. Maka saya nggak mau tunda lagi, saya langsung malam hari itu setelah dari rumah saya langsung ke stasiun Tugu naik kereta. Saya langsung berangkat ke Bandung. Sendirian? Nggak didampingi sama mentornya itu tuh? Sendiri. Waduh. Ya, nah jadi mentornya aja ke Bandung pertama kali saya yang bayarin. Oh gitu? Saya udah tembus Pajero, saya undang datang ke Bandung, tak beliin tiket, hotelnya tak siapin semuanya. Ya terima kasih saya sama mentor saya. Iya. Itu dia baru pertama kali, makanya dia bilang terima kasih Pak, saya baru pertama ke Bandung kan lihatnya. Ya itu kan masih anak SMA kan pengalamannya belum banyak. Nah, ke Bandung ini sendirian Pak Haji, emang pengen nyari tahu lebih dalam lagi gitu ya? Meskipun saya dari flip 1 saya paham, tapi kan saya belum, ini hanya pemahaman saya sendiri. Saya harus konfirmasi yang saya paham ini benar apa enggak, kan harus ke kantor, tanya pada orang yang paham. Takutnya saya jelaskan ternyata saya salah memahami kan repot. Nah maka saya ke Bandung. Nah setelah saya paham, benar-benar paham, akhirnya ya sudah saya langsung ngambil paket tertinggi waktu itu kan namanya dulu stokis ya, sekarang priority lah. Oh langsung di-upgrade di kantor gitu ya?
Iya di kantor, begitu saya tahu potensi rezekinya yang luar biasa, ya sudah saya nggak mau mikir lagi. Udah Waktu itu saya ambil berapa? ya Daftar stokis berapa waktu itu? waktu itu 31 juta kan. 31 juta ya. Kecil menurut Pak Haji ya, segitu ya. Ya angsuran saya waktu itu sebulan aja 60 juta kan. Innalillah. Cicilannya aja 61 juta, ini modal bisnis 30 juta. Kok percaya Pak Haji? Emang bisa langsung percaya segitu aja dengan buka flip chart dengan modal 30 juta bisa berhasil? Ya kan kita lihat potensi. Jadi kalau mau berbisnis itu kan yang perlu kita lihat itu kan hasil akhirnya berapa yang kita Oh, jadi dapat. yang dilihat emang hasil akhirnya dulu ya di Hasil marketing plan akhir. itu ya. Semua bisnis saya selalu lihat hasil akhir. Makanya berani modal miliaran juga karena membayangkan hasil akhirnya bisa penghasilan berapa. Nah, ini nih catat Apalagi teman-teman ini, nih. ya itu. Ketika lihat peluang berarti kita itu harus lihat hasil akhirnya dulu. Jangan dulu prosesnya. Kecuali kalau udah daftar baru kita berproses ya Pak Haji. Iya. Jadi hasil akhirnya saya lihat, wah ini keren nih kalau saya ngambil stokis atau priority, potensi rezekinya besar banget. Ya sama-sama kita kerja, ya tapi saya pasti harus pilih yang potensi rezekinya besar. Nah makanya habis itu udah jalankan. Sendirian Gitu. itu sendirian atau gimana? Atau waktu itu begini, ya waktu kebetulan saya kan memang hari Sabtu itu saya ada. Jadi kalau cerita hari, saya ke Surabaya itu hari Kamis. Hari Kamis ke Surabaya, pulang ke Jogja, malam jam 8 malam langsung karena saya pergi kantor, langsung malam hari itu saya beli tiket, saya ke kantor hari Jumat. Kenapa saya memang langsung harus ke kantor? Karena kebetulan hari Sabtu kan saya ada acara di Jakarta. Nah, jadi bayangan saya kalau saya nunggu pulang selesai acara di Jakarta baru ke kantor, hari Minggu saya pikirnya kantor tutup kan. Ya, mending saya Jumat aja ke kantor, kemudian saya lanjut langsung ke Jakarta. Nah, setelah dari kantor hari Jumat, hari Sabtu saya ada acara di Jakarta. Saya di Jakarta itulah tanpa sengaja saya ketemu Bu AKP Rini. waduh, itu emang udah kenal sebelumnya kayaknya ya. Memang udah kenal. Di travel operasi sebelumnya kenal, tapi ketemuannya dengan Bu AKP Rini itu bukan kesengajaan itu. Ya, nah kebetulan ketemu, terus kemudian ya singkat cerita beliau nanya, saya nggak bisa jelasin, Pak Bu, saya ini lagi nunggu taksi mau pulang mau ke bandara. Kalau ibu pengen tahu ya, ayo ikut ke bandara. Akhirnya beliau ikut ke bandara dan ternyata sampai bandara masih ada waktu, saya jelasin di bandara semuanya dan langsung waktu itu juga ngambil stokis atau ngambil priority juga beliau. Waduh, kok bisa segampang itu ya? Jadi hari Sabtu sore saya pulang ke Jogja, Bu AKP ini habis ngeluarin duit stokis ke saya, mikir juga ini tipu-tipu bukan ya? Nah, itu. Nah padahal rencananya Bu AKP ini hari Minggu sudah mau pulang ke Kalimantan, beliau nggak jadi, dia batalkan pulang ke Kalimantan, tapi hari Minggu beliau ke Jogja, ke Bandung. Nah ternyata di Bandung itu apa namanya pas hari Minggu itu ada penyerahan mobil sama beliau di video, sebagian dikirimkan ke saya, Pak ternyata ada orang Jogja yang sudah dapat mobil gitu waktu itu ya, yang sekarang pindah ke X itu. Oh iya tahu saya tahu. Itu udah, jadi waktu saya gabung dia udah dapat mobil. Oh gitu. Iya kan pas di video dikirimkan saya kaget, waduh bahaya nih orang Jogja udah ada yang dapat mobil nih, wah gawat ini gitu kan waktu itu ya. Terus kemudian Bu AKP ini selesai penyerahan mobil kan langsung di kantor ada seminar. Bu AKP ini ngopi materi seminar, beliau pulang Kalimantan langsung bikin seminar. Widih. Wah saya sementara saya nggak ngerti materinya, saya nggak punya materinya. Wah ngeri juga ini, wah bahaya kalau saya sampai kalah duluan sama Bu AKP ini. Nah itulah jadi motivasi saya. Saya gaspol tiap hari, berangkat pagi jam 7 pulang jam 11 malam, tiap hari saya lakukan. Ngapain tunggu ngapain itu berangkat jam 7 pulang jam 11 malam, real itu? Ya real itu. Presentasi lah di Jogja atau emang keluar kota juga? Jogja dulu dia full Jogja waktu itu. Teman-teman semua disamperin ya? Iya, pokoknya setiap orang kenalan, cari kenalan baru, apa ketemu orang, ya pokoknya begitu. Karena kan saya punya jurus bagaimana mengenalin orang dengan mudah. Nah, jurus awal deh, jurus awal.
Suruh sok kenal sok deket aja sih. Oh, SKSD. Jadi kalau dulu saya ketemu Mas Algian gitu, misalnya saya mau kenal Mas Algian, langsung saya samperin Mas Algian, Mas Bambang ya gitu. Masa sih berseberani itu kah? Iya, saya datengin, Mas Bambang gimana kabarnya? Oh, pasti bingung kan loh, saya Iya. bukan Bambang loh, siapa itu? Oh, saya Algian. Oh, Mas Algian loh. Mirip banget, tapi ternyata setelah saya perhatikan Mas Algian lebih ganteng daripada teman saya, kan seneng tuh. Ya, marketingnya jago dia. Baru mulai ngobrol-ngobrol gitu. Jadi saya setiap hari gitu, berangkat pagi pulang jam 11 malam udah biasa. Tapi alhamdulillah 12 hari akhirnya saya tembus mobil yang Mokes pertama 12 hari. 12 hari.